Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Handriano. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah VLAN. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya pengertian dari sebuah VLAN itu apa. Jadi VLAN itu kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Nah, di mana kita membuat sebuah virtual dari LAN. Nah, kapan VLAN ini digunakan? Nah, VLAN ini digunakan ketika kita memiliki jaringan yang besar dan memiliki user yang sangat banyak. Nah, dengan VLAN ini kita bisa membuat segmentasi yang banyak dengan hanya menggunakan layer 3 sebagai sumber VLAN-nya. Nah, ketika kita nggak menggunakan VLAN, bisa kebayang segmentasi yang banyak. Per segmen kita perlu router, jadi routernya juga harus banyak. Jadi e-port dari finansial itu lebih mahal ketika kita manual. Nah, dengan menggunakan VLAN kita bisa menekan pengeluaran kita seperti itu. Nah, untuk pengertian VLAN yang lebih detail, Anda bisa membuka blog saya di updateIT.blog.widyatama. Nah, di sana Anda bisa melihat pengertian fungsi dan lain sebagainya. Oke, sebelum ke konfigurasi, saya menyarankan Anda untuk bisa menganalisa kebutuhan dan topologi. Nah, kebutuhan kita harus menyiapkan router sebagai gateway, core switch, distribution switch, dan client atau PC atau laptop. Nah, cuman kali ini saya akan mencoba menggunakan paket tracer sebagai media simulasi ya. Ini paket tracer ini disiapkan dari Cisco untuk para pelajar. Oke, kemudian topologi, di sini saya juga udah membuat rancangan topologinya, bahwa di sini ada router sebagai gateway, kemudian di sini ada core switch. Core switch itu berfungsi sebagai sentral dari VLAN, di mana dia membuat database, kemudian mengisi VLAN dan lain sebagainya. Di sini pusatnya VLAN atau media virtual di sini. Nah, kemudian distribution switch. Nah, distribution switch ini untuk apa? Distribution switch ini untuk mendistribusikan apa yang ada di core switch itu bisa juga ada di distribution switch gitu. Jadi untuk mendistribusikan konfigurasi yang ada di core switch. Nah, kemudian client ini untuk mengetes koneksi ya. Tentu saja ketika beres konfigurasi kita ada lakukan testing. Ini untuk menguji apakah bisa terkoneksi atau tidak. Kemudian ketika terkoneksi, apakah dengan VLAN akan membebani traffic. Nah, kita bisa lihat di akhir, di bagian testing. Oke. Nah, di topologi ini juga disebutkan bahwa IP-nya udah tertera, bahwa di gateway ada 192.168.1.1, kemudian VLAN 1 di core switch kita kasih 192.168.1.254. Nah, kemudian di distribution switch kita ada 192.168.1.2. Kemudian distribution switch untuk VLAN administrasi ada 192.168.1.3 dan satu lagi 1.4. Nah, secara otomatis berarti di sini ada 4 VLAN, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN 4. Nah, untuk network VLAN 2 di sini ada 192.168.2.0, di sini ada 3.0 dan 4.0 seperti itu. Nah, ketika kita udah analisa kebutuhan dan topologinya, kita langsung ke konfigurasi. Nah, karena banyak perangkat yang harus dikonfigurasi, kita mulai dari atas saja. Kita mulai konfigurasi router. Oke, step pertama berarti kita setting router sebagai gateway.
Oke, langsung aja masuk ke routernya, masuk ke CLI, enable config terminal. Untuk pertama kali kita setting interface, berikan IP kepada interface tersebut. Nah, mengapa saya menggunakan setting 0/0? Karena saya memberi kabel di fast Ethernet 0/0 seperti ini. Jadi di sini hati-hati, jangan sampai salah. Kita misalkan memasang kabel di fast Ethernet 0/0, kemudian kita setting fast Ethernet 0/1, itu jangan sampai seperti itu, karena itu nggak akan jalan ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Oke, enter. Langsung aja kasih IP address 192.168.1.1. spasi netmask, berikan netmasknya, karena ini /24 berarti netmasknya 255.255.255.0. enter. No shutdown. Nah, ini untuk menyalakan interface. Jadi ini udah terlihat change state to up. Oke, exit. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi IP route. Nah, IP route ini sebenarnya untuk apa? Ini adalah untuk routing. Mengapa harus ada routing? Kita lihat dulu ke topologi. Nah, jadi routing ini berfungsi untuk menghubungkan segmen yang berbeda, segmen 1.0 dengan segmen pilihan di bawah. Nah, jadi kita harus menghubungkan supaya dari router bisa cek ke klien, seperti itu. Nah, cara konfigurasinya langsung aja IP route, network tujuan 192.168.2.0, kemudian spasi netmasknya karena /24, kemudian lewat jalur mana sebagai gateway-nya 254. Mengapa saya 254? Kita lihat topologinya. Ini router, di hadapan router itu ada core switch, ya, dengan IP 192.168.1.254. Nah, ini kalau diartikan dari IP route, kita menuju ke 2.0 dengan netmask /24 lewat 192.168.1.254. Dari sini menuju ke 2.0 lewat 1.254, seperti itu. Oke, next, enter. Nah, kita buat juga untuk network yang 3.0 sama lewat 254. Ini juga yang 4.0, enter, kemudian exit. Jangan lupa write. Enter. Nah, seperti itu konfigurasi di router. Cuman segitu aja yang akan saya contohkan ini, karena ini udah cukup untuk mewakili gateway. Nah, kemudian tahap kedua kita akan mengkonfigurasi core switch.